Oke, berikutnya Pak Ustadz. Dari sisi sholat sendiri Pak Ustadz. Ini kan sholat itu kan ada sholat berjamaah Iya. dan ada kala kita sholat sendiri. Iya. Nah, ketika sholat berjamaah itu Pak Ustadz, itu kan salah satu ada yang mengatakan kan pahalanya sampai 27 kali lipat dan semacamnya. Mungkin juga bisa dikupas Pak Ustadz ya keutamaan sholat jamaah ataupun dengan sendiri. Iya, ya. Nah, kalau saya pribadi lebih sering sendiri soalnya Pak Ustadz. Terus yang kedua dari si berjamaah sendiri Pak Ustadz, banyak teman-teman yang bingung ini Pak Ustadz. Ketika kita sholat sendiri, jelas kan kita sudah membaca semua pribadi ya Pak Ustadz. Ya. Kalau sholat berjamaah itu kan ada imam di depan Pak Ustadz. Iya. Nah, kita jadi makmum. Lah, tatkala imam itu membaca Al-Fatihah, kemudian surah-surah pendek atau apa, nah si makmum itu sebetulnya di saat dia diam itu membaca apa Pak Ustadz? Apakah cukup dengan hanya diam mendengarkan imam itu dengan khusyuk, atau kita sambil membaca Al-Fatihah juga Pak Ustadz? Itu ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Kita bermadhab dengan madhab Al-Imam Syafi'i. Dan semua madhab sepakat, karena itu bermadhab itu berpakai sebuah hadis, dan hadis itu juga tidak lepas dari ayat Al-Quran. Kalau kita sebagai makmum, entah itu makmum masbuk, karena makmum ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum itmam. Kalau yang masbuk menyusul, jadi imam sudah dapat 1 rakaat, kita nyusul, itu namanya masbuk. Kalau yang itmam, ya langsung bareng dari awal, masih nyampe dalam 1 rakaat, itu namanya itmam, makmum yang asli. Di kita biar tidak simpang siur. Nah, lalu di saat si imam itu baca Fatihah, atau makmum pun juga baca Fatihah, karena ini anjuran. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan, di waktu si imam baca surat-suratan pendek, makmum apakah harus baca surat-suratan pendek atau baca Fatihah? Pertanyaannya, dalam sebuah keterangan kitab ulama fuqaha, bahkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, di situ dijelaskan, kalau sudah si imam lagi baca surat-suratan Fatihah, maka si makmum tinggal mendengarkan bacaan si imam. Jadi tidak usah ikut-ikut baca, tidak usah. Syukur-syukur kalau dia itu tahu tentang apa yang dibaca oleh si imam. Jadi dengan meresapi apa yang menjadi bacaan si imam. Ini. Cuman yang perlu saya jelaskan, ini perlu menjadi perhatian. Maaf. Sholat itu ada syarat, ada aturan. Walaupun kita sholat ada aturan, baik itu sholat fardu atau sholat wajib atau sholat sunnah, ada aturan. Sholat yang sering membatalkan, ini aja saya akan jelaskan. Walaupun tidak ada pertanyaan, kita akan pertanyaan sudah selesai kan? Ya. Bisa dilanjut Pak. Sholat itu kan yang mudah membatalkan kepada sholat ada dua. Ada bentuk dalam sholat itu membatalkan pada sholat berbentuk akwal, bahasa pembicaraan. Ada sholat yang berbentuk af'aliyah, bahasa pekerjaan. Kalau yang berbentuk akwal sulit dan itu mudah terjadi, terutama kepada si sholat munfarid, bagi orang yang sholat sendirian. Ini sering terjadi. Yep. Masalahnya barusan kata Pak Egi barusan mengatakan ini sering sholat sendiri. Saya masalah sholat berjamaah nanti dulu wis. Biar ini batal-batal sholat dulu wis. Nah, yang sering membatalkan pekerjaan dalam sholat berbentuk pembicaraan, baca Fatihah, kemudian baca tahiyat. Ini dua. Karena dalam kitab fikih, bahkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, saya tidak akan mau membaca riwayatnya karena itu terlalu banyak sudah. Tapi sering ini tidak diperhatikan oleh para musallin kepada orang-orang yang mengerjakan sholat. Aturan dalam sholat, huruf yang ada di dalam sholat, kayak lafal alhamdulillahi rabbil alamin, yang sering terjadi lafal tasdid, lafal rabbi pakai tasdid, itu tidak dibaca kadang, dibaca rabbil alamin, ya batal sholatnya. Karena tasdid itu merupakan salah satu gambaran dari sifat fi'il yang menunjukkan rabba ay rababa, atau alhamdulillah ay, kayak bahasa yang lain, iya karena budu iya ihdinas sirah. Tasdid itu menggambarkan salah satu idghamnya atau salah satu lafal yang akan dijadikan jadi satu. Nah, kok ada orang yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya batal sholatnya. Nah, kalau tidak tahu bagaimana Ustaz? Pertanyaannya, ada orang yang tidak ngerti sama sekali apa enggak? Kan banyak yang sudah memberikan hukum ngerti, ya itu jangan ditanyakan. Kalau tidak tahu bagaimana Ustaz?
Ada orang yang tidak memberitahu, enggak. Padahal sekarang banyak orang yang ngerti. Maka sholatnya batal. Satu. Yang nomor dua, baca tahiyat. Dalam tahiyat itu kita sering membaca tahiyatul mubarakatus shalawatu. Yang tasdidnya itu tidak dibaca, yaitu batal sholatnya. Maaf saja. Lah kok begitu angkuh? Coba kita buktikan dalam kitab-kitab hadis. Ini sudah jelas. Sehingga bahasa sholat sendiri ada lafal as-sholatu. Tasdid kok. Dari situ menggambarkan hukum bahwa sholat itu harus dibaca as-sholat. Ya tidak sah, ya tidak pas, ya artinya berbeda. Di sini yang menjadi kebatalan dalam sholat dalam bentuk pekerjaan, bentuk berbicara. Kalau dalam bentuk pekerjaan, maaf, itu yang sering terjadi berbentuk tahiyat atau berbentuk sujud. Maaf, bukan tahiyat, berbentuk sujud. Kita sholat tidak usah membahas dulu masalah berjamaahnya dulu, nanti akan saya bahaskan. Dalam waktu sujud, seperti yang barusan Pak Egi ditanyakan, kita kalau sujud kaki kita kan bentuknya begini. Betul. Ya, sujud kan kalau begini. Rukuk kan ya. Kalau kaki kita ini tidak menyentuh, padahal syaratnya sujud itu mata kaki atau apa? Kaki yang di bawah itu harus nyentuh walaupun sedikit. Lah kok ada orang sholat bentuknya begini, ya batal sholatnya. Ya Pak Ustadz ya. Ya, Biar lebih jelas. lebih jelasnya. Oke. Ya, berarti yang benar seperti apa Pak Ustadz? Yang Coba. sujud nih saya nih. Bisa dijelaskan? Lah, Seperti ini. ini Mata yang kaki. mata kakinya ini tidak apa-apa. Yang penting ini nyentuh. Yang nyentuh berapa jari Pak Ustadz? Terserah, yang penting harus di dalam yang disebut dengan perut kaki itu nyentuh. Oh gitu. Iya. Oh, Walaupun sudah hanya ya? jari tidak apa-apa. Satu. Yang salah bagaimana gerakan Pak Ustadz? Yang begini? Biasanya kan gini, lah kayak gini. Kayak ini batal sholatnya karena ini berarti gerak fatal ya gerakan ini Pak Ustadz ya? gerakan batal dan itu batal sholatnya. Ini termasuk anggota sujud. Maaf, kita sujud kadang gini kakinya, ya batal sholatnya karena ini anggota sujud. Nah, anggota sujud itu adalah ini kaki di bawah, maaf ya para hadirin dan pemirsa, ini kemudian tangan walaupun tidak menyentuh semuanya, yang penting menyentuh. Toh bentuknya begini ya tidak apa-apa, tapi kan hukumnya kan tidak bagus untuk menghormati kepada Allah. Dan ini muka, termasuk ini yang disebut jabhah, dahi, ini harus menyentuh. Lah kok tidak menyentuh, di antara yang menjadi persyaratan ya batal. Syarat itu tidak akan menjadikan itu hukum haram, tapi akan menjadi tidak sahnya pekerjaan itu. Ini. Nah, soal berbicara soal ini tentang masalah sah dan tidaknya pekerjaan yang ada dalam sholat berbentuk pekerjaan dan bentuk omongan. Kalau soal sholat berjamaah, jelas. Kita berbicara masalah pertanyaan tadi takut tidak terjawab. Pertanyaan barusan bagaimana faedahnya sholat berjamaah? Kalau berbicara faedah, fadilah, pahala itu dilipatkan menjadi 27. Gambaran 27 itu bagaimana? Saya sendiri tidak tahu. Hukum yang penting yang menjelaskan pahala kita dapat 27. Balasan 27 saya sendiri tidak bisa menggambarkan. Di Al-Quran tidak ada gambaran. Al-Quran gambarannya ya antum finnar wa antum fil jannah. Kamu mau surga mau neraka, itu saja kok enak-enakannya. Tapi yang jelas cuman itu pahala dilipat gandakan. Itu saja menjadi 27. Salat sendiri maka pahalanya cuma 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya 2. Pertanyaannya begini, bagaimana kita sholat berjamaah dengan makmum masbuk dan makmum yang itmam? Tadi kan saya jelaskan masbuk dan itmam. Sekarang saya sholat sendiri, kemudian dapat 2 rakaat ketepatan sholat isya. Ada makmum mengikuti. Apakah kita dapat 27? Ya 27 namun tidak sempurna. Ibarat kita hitung-hitungan dapat sapi, tapi sapinya tidak sempurna 1, mungkin dikurangi. Kan gitu. Ini hukum yang pernah terjadi. Begitu, wallahu a'lam, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Barusan sangat detail ya teman-teman terkait tentang syarat sholat. Tadi juga sempat dijelaskan sama Pak Ustadz, kalau tidak tahu bagaimana. Nah sekarang ini kita sudah hidup di era apa ya? Jadi satu, orang pintar, orang ini sudah banyak, kita bisa bertanya. Apalagi sekarang sudah zamannya online. Maka dari itu teman-teman yang menonton video ini, insya Allah channel ini sangat rekomen. Jadi teman-teman bisa share ke saudara, teman, keluarga dan semacamnya, supaya semakin kita mendalami Islam secara kafah. Karena tadi satu sepele ya, kita lihat gerakan seperti itu aja bisa membatalkan sholat. Nah ketika ditanya nanti, loh, saya nggak tahu. Lah kenapa nggak tahu? Itu sudah ada channelnya untuk belajar gitu ya. Jadi silahkan di share channel ini.
Oke Pak Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan begini Pak Ustadz. Ya. Misal kita sholat sendirian, ya sholat sendirian, terus kita nih terburu-buru Pak Ustadz. Iya. Nah, ketika kita terburu-buru, tapi satu kita juga punya ini kebutuhan untuk mengerjakan sholat Pak Ustadz ya. Kira-kira bacaan-bacaan yang bisa kita lebih minim lagi dalam sholat Ya. itu intinya bacaan tertentu yang betul-betul kita fokuskan di apa itu Pak Ustadz? Kan ada bacaan ada Al-Fatihah, ada surah-surah pendek. Iya. Apakah itu harus kita baca semuanya? Atau cukup Al-Fatihah atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Kita berbicara hadis, kita berbicara fikih, kita berbicara Al-Quran. Kalau kita berbicara langsung kepada hadis, mungkin lebih jelas dan lebih enak. Dalam kitab Bulughul Maram diperjelaskan, dalam kitab Tirmidzi dijelaskan, dalam kitab Kutubus Sittah Nawawi, dalam kitab Tirmidzi, semua sudah ulama menjelaskan. Dalam sholat itu yang perlu kita baca apa saja sih? Dan tentunya seperti itu. Poin 2 di dalam sholat, bacaan yang harus kita tidak pernah dilupakan, Fatihah dan berupa tahiyat. Ini poin. Kalau soal takbir, karena itu berubah gerakan, yaitu memang persyaratan, jangan dilupakan. Karena waktu berubahnya tempat, kita tentunya akan harus berupa takbir. Nah, sekarang dalam sholat ada pertanyaan, surat-suratan wajib dibaca apa enggak? Kalau kita nutut, wajib dibaca. Lalu yang dibaca apakah surat panjang atau pendek? Yang penting surat. Cukup baca Yasin, selesai kok, tidak jadi masalah. Atau dalam surat Al-Qalam, nun, cukup nun, selesai sudah. Atau Alif Lam Mim, langsung sudah sujud. Sah, ya sah. Jadi saya tidak menggambarkan surat panjang, surat pendek, terserah. Kalau berbicara lebih utamanya, ya namanya kita lebih banyak berbicara, tentunya lebih banyak rahasianya. Kan seperti itu. Betul. Lebih banyak kita bacaan wiritan, tentunya lebih banyak pahalanya. Kan seperti itu. Kita baca Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung amin, Yasin, langsung sujud dan ruku. Ya monggo, sah-sah saja. Atau Alif Lam Mim, ya sudah, sah-sah saja. Asal takbir jangan dilupakan. Satu. Kemudian dalam sholat itu ada gerakan waktu ruku, ada bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Sami Allahu liman hamidah. Perlu dibaca apa enggak? Atau bacaan Subhan rabbil firli wali walidayya warhamhum rabbil firli warhamni wajburni. Perlu dibaca apa enggak? Enggak jadi syarat baca. Dibaca tidak menjadi sahnya sholat, tidak dibaca tidak menjadi batalnya sholat. Yang menjadi persyaratan poin itu adalah Fatihah dan berupa tahiyat. Tahiyat saja itu cukup sampai pada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Soal sholawat itu yang disebut sholawat Ibrahimiyah yang ada dalam sholat kita terjadi karena kita bermadhab Syafi'i, dibaca monggo, tidak dibaca monggo. Tidak menjadi sah-sahnya sholat dan tidak menjadi batal-batalnya sholat kalau sholat soal masalah sholawat Ibrahimiyah dibaca dan tidaknya. Tuh. Jadi kalau mau dibaca surat-suratan boleh dibaca. Alangkah baiknya baca surat. Karena itu merupakan salah satu persyaratan yang ada di dalam sholat, baca surat. Kalau Suratnya- misal kita tidak membaca, habis Al-Fatihah langsung kita ruku, tidak apa-apa Pak Ustadz ya? Tidak apa-apa. Oh. Tidak jadi permasalahan. Tapi kalau memang daripada kosong sama sekali, surat nun saja atau Alif Lam Mim kan enak. Betul. Pahalanya sudah 3. Alif Lam Mim itu sudah dapat pahala 3. Benar dikalikan lagi menjadi 10. Itu. Jadi jangan batal, tidak apa-apa. Tuh. Wallahu a'lam. Berarti kalau di saat kita ruku ataupun sujud, kalau kita tidak mau membaca bacaan yang agak panjang tadi Pak Ustadz, kita bisa diam atau seperti apa Pak Ustadz? Diam. Jarak antara diam itu ada istilah tumak nina Pak Ustadz. Nah. Berapa detik itu Pak Ustadz? Kalau Kira-kira acuannya? acuannya itu seandainya kita diukur dengan bacaan Subhana rabbiyal azim atau subhanallah cukup. Jadi itu sujud tumanina. Dari ruku ke sujud duduk subhanallah, diam, langsung gerak lagi. Di situ yang dimaksud. Subhanallah, berarti kurang lebih acuannya 2 detik ya Pak Ustadz ya? Kurang Tumak lebihnya nina ya ini. 2 detik itu sudah wis. Kita diam subhanallah, langsung gerak lagi. Itu sudah menjadi acuan tumak nina dan menjadi tidak batalnya sholat. Tuh. Dan cuman perlu diingat, karena sholat itu tidak akan kita bertemu dengan orang sholat yang khusyuk. Orang sholat itu tidak akan bertemu dengan orang yang sholat sampai selesai dari awal sholat sampai selesai, akan bertemu dengan sholat
yang orang mana salat itu bertemu dengan salat yang khusyuk, tidak mungkin. Wong Kanjeng Nabi saja pernah menjadikan yulghas, pernah menjadikan pemilihan kepada Sayyidina Ali. Beliau Sayyidina Ali sahabat yang paling terakhir itu pernah menjadikan acuan, kamu pernah anda mengerjakan sholat khusyuk 2 waktu, 2 rakaat saja. Ini kalau khusyuk Sayyidina Ali akan diberikan surban yang hijau, ceritanya kan seperti itu. Tinggal memilih, ada yang putih, ada yang hijau. Sayyidina Ali bisa Kanjeng Nabi, oke silakan sholat. Ternyata hampir tahiyat selesai, dari awal tidak ingat apa-apa, hampir tahiyat selesai, hati Sayyidina Ali ngomongnya bagaimana? Ya Allah, kalau saya sudah selesai mengerjakan sholat, akan saya ambil surbannya Kanjeng Nabi. Itu deh, cuman itu tok. Saya mau ngambil surban yang hijau. Itu yang terjadi. Jadi maaf, kalau ada orang mengatakan sholatnya itu khusyuk dari awal sampai akhir, maaf, saya kalau berbanding kepada hadis yang pernah diceritakan oleh Sayyidina Ali, itu tidak mungkin percaya saya. Terus terang aja, Sayyidina Ali loh, hampir assalamualaikum, tahiyat selesai, hatinya pernah bergerak, kalau saya sudah selesai akan mengambil surban Kanjeng Nabi yang hijau, katanya. Setelah assalamualaikum Kanjeng Nabi ditanya, bagaimana Ali, kamu khusyuk anda? Ya khusyuk. Mau minta surban yang mana? Yang hijau, karena tadi saya ingat. Lah itu loh, yang hijau itu, hijaunya hijau yang tadi membuat sampai dah khusyuk, kata Kanjeng Nabi. Akhirnya dah khusyuk. Nah jadi aturannya, sehingga kata ulama Imam Syafi'i, kita beracuan kepada Imam Syafi'i. Kalau beracuan ulama sufi, kalau beracuan kepada Imam Syafi'i, waktu takbir kita harus konsentrasi, tidak usah mengingat apa-apa. Di situ sudah acuan menjadi orang khusyuk. Allahu Akbar, jangan beringat apa-apa. Setelah itu, wallahu a'lam. Mau ingat kepada apa, kayak besok mau kerja apa, terserah. Sayyidina Ali saja itu juga terjadi seperti itu. Sekaligus waktu salam, assalamualaikum, salam pertama yang kanan, itu kita tidak ingat apa-apa, dan itu sudah dianggap khusyuk. Ya. Betul, Ustaz. Kalau yang kiri kan acuannya kepada yang sunnah, yang kiri. Itu saja kuncinya. Berbicara kepada Sayyidina Ali, maaf, tidak akan mampu. Kita Sayyidina Ali saja lah, sudah hampir selesai baru ingat surban, apalagi kita. Tuh, wallahu a'lam. Betul. Karena juga banyak yang bertanya kemarin Pak Ustadz, bagaimana cara sholat itu, sholat kita supaya khusyuk. Karena kan kita merasakan ya, sudah kita berusaha ingat ini, ingat pekerjaan, ingat mode, wah itu semacam-macam Pak Ustadz. Iya. Berarti di sini anjuran dari Imam Syafi'i tadi itu, yang penting kita usahakan di saat takbir Allah Akbar itu kita betul-betul pikiran betul-betul lepas Pak Ustadz ya, pas mengingat kepada Allah ya. Kepada Allah. Itu sholat sudah dianggap diterima. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita usahakan kembali di saat Waktu salam. assalamualaikum yang kanannya Yang pertama kanan, Ustadz ya. Yang pertama. Kalau yang kiri karena itu hukumnya sunnah. Kalau yang kiri sunnah. Berbicara ini ulama fikih. Kalau berbicara ulama sufi, kita sekarang hancur wis. Dari awal sampai akhir diharuskan itu harus kita khusyuk, jangan ingat apa-apa. Kalau ingat apa-apa batal sholatnya. Maaf saja, itu kita tidak mungkin mengerjakan itu. Sayyidina Ali aja sudah kelang kabut, bahasanya kan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik teman-teman, ya diingat-ingat dua pesan tadi supaya sholat kita terjaga ya. Artinya kita berusaha untuk khusyuk lah. Ya, 2 kesempatan tadi di saat takbir, kemudian di saat salam. Yang pertama ya Pak Ustadz, yang mau selesai itu. Oke, terus Pak Ustadz, ini juga ada request pertanyaan juga dari teman-teman. Ya. Keistimewaan kita menjaga sholat itu lihurmatil wakti, artinya tepat waktu dengan kan orang-orang kan kadang ngobrol sudah ada azan Pak Ustadz. Kalau di Mekah itu kan kabarnya, kan saya belum pernah nyampe ke sana Pak Ustadz ya, kabarnya ketika azan itu semua aktivitas berhenti. Di zaman Rasulullah kan begitu Pak Ustadz ya, berhenti niaganya, berdagang semua berhenti ke masjid. Nah, kan kita di sini ada 2 versi nih orang sholat Pak Ustadz ya, di lingkungan kita nih. Ya. Ada ketika adzan langsung stop aktivitas, taruh semuanya, langsung sholat. Ada yang masih lanjut ngobrol Pak Ustadz, ngobrol, misalkan waktu zuhur kan panjang tuh Pak Ustadz, mau ke asar, ngobrol sampai jam 1:30, yuk sholat yuk. Nah, apa perbedaan dari 2 gambaran manusia tadi Pak Ustadz? Yang mengerjakan sholat tepat waktu dengan yang kedua sholat, sama-sama sholat tapi dia mengulur waktu Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau berbicara masalah tepat waktu, ayat tadi sudah menjawab sebenarnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Di situ ada jawaban
khalfun adha'us shalah. Kita sholat tepat waktu itu menggambarkan kita disiplin. Satulah kedisiplinan itu, maka dengan Allah dijawab. Jawabannya apa? Yang jelas, kalau sudah menjadi kedisiplinan dalam perintah apa yang menjadi perintah Allah, jawabannya khalidina fil jannah. Kalau kita itu tidak tepat waktu, maka yang jelas besok dan besok. Buktikan, saya yakin, karena di ayat itu khalfun adha'us shalah. Kalau orang sudah biasa teledor dalam waktunya, waktu masuk, waktu dar, peringatan kok kita tidak sholat, kok teledor maka besok dan besok akan melupakan sholat itu sendiri, akan tidak mengerjakan sholat. Buktikan. Saya yakin ayat ini memberikan gambaran adha'us shalah. Jangan coba-coba Anda itu menganggap remeh dalam sholat. Sholat tapi masih menganggap remeh. Itu bahasanya. Berarti di antara masalah waktu, kita masuk waktu dar, besok kita akan menganggap sholat itu dianggap enteng. Sehingga ada sebuah pertanyaan, ada sebuah teka-tekinya ulama salaf yang disebut Al-Imam Ghazali. Saya paling senang teka-teki beliau. Apa sih yang paling ringan untuk kita pekerjaannya? Kalau kita ngangkat barang masih berat, terasa. Apa? Meninggalkan sholat, menganggap remeh sholat ringan. Coba Anda masuk dar, kok tidak sholat? Iya, masih lama waktu. Enteng neng kita. Setelah lama waktu des, oh iya masih ada besok, saya masih panjang umur. Enteng kita. Hingga katanya Imam Ghazali, pekerjaan yang paling ringan dan tidak pernah dirasakan adalah mudah, yaitu meninggalkan sholat. Nyaman kita tidak mengerjakan itu, maaf. Dan dianggap nyaman. Ini yang sering terjadi. Makanya apa sih rahasianya mengerjakan sholat itu dengan tepat waktu? Mendidik diri kita berasa disiplin dan bertanggung jawab. Kalau Anda ingin tahu orang itu disiplin, lihat sholatnya. Kunci itu. Dalam hadis Al-Imam Suyuti menjelaskan, dalam sebuah kitabnya, bahkan dalam kitab itu dijelaskan, ada dalam sebuah kitab Hikmatut Tasrif wa Falsafatuhu, di situ menjelaskan, kalau kalian ingin tahu sholat itu orang yang jujur dan disiplin, terutama disiplin, lihat sholatnya. Lebih jujur lagi dan sudah tidak ada kebohongan. Kalau dia masuk waktu, dia sholatnya dengan benar, langsung sholat, maka dia orang jujur. Dan sholatnya dengan dikerjakan dengan secara khusyuk, toh nantinya masih ingat, asal dia berusaha khusyuk, maka dia itu adalah orang yang baik hati. Ini gambaran. Buktikan saja. Lelewek sholatnya sudah biasa teredor, yang lain akan menjadi gampang. Padahal sholat gampang. Ini. Baik. Siap menjaga disiplinnya. Kedisiplinannya. Betul. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Masih seputaran tentang sholat Pak Ustadz, ya kita akan kupas nih. Oke, misalkan seperti ini Pak Ustadz, ya kita melakukan sebuah perjalanan. Iya. Nah kita sekarang ini mau fokus dengan apa namanya kata-kata musafir Pak Ustadz. Nah, bepergian. Dan ini kan ada kita di Islam itu kan ada keringanan Pak Ustadz bagi orang yang bepergian. Ya. Sehingga sholat itu bisa kita jamak. Ada istilah jamak takhir, jamak takdim, dan jamak qashar. Ya. Yang paling enak itu kan jamak qashar Pak Ustadz. Ya kan? Misalkan saya kan sering bepergian keluar kota Pak Ustadz ya. Artinya di mana kita bisa mengurangi setengah dari sholat tersebut. Mungkin Pak Ustadz bisa sedikit menjelaskan jamak takhir. Kapan sholat itu bisa dikosor dan kapan sholat itu tidak bisa dikosor Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Sholat itu kalau kita sudah mengeluarkan ada udzur, yang mana itu bisa sholat itu dikerjakan dengan secara kosor, yang disebut dengan sholat itmam atau ghairul itmam. Kalau sholat itmam ya gini sudah wis, kita dapat di rumah, di tempat kita sholat sudah biasa sempurna. Kalau ghairul itmam berarti itu ada dua versi. Ada versi jamak, ada versi kosor, ada versi jamak dan kosor. Jadi ada dua. Ada versi jamak, ada versi kosor, ada versi jamak dan kosor. 3 poinnya. Kalau yang versi jamak dan kosor, dua-duanya jamak dan kosor, yang perlu diingat hanya sholat yang bentuknya 4 rakaat. Duhur, asar, isya. Sholatnya bisa menjadi 2 rakaat. Jadi sholat itu bisa menjadi 2 rakaat. Isya sholat 2 rakaat,
duhur sholat 2 rakaat, asar sholat 2 rakaat. Ini qasar namanya. Kalau jamak, terserah. Jamak ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, dari asar, waktu duhur, asar juga sholat. Jadi tidak usah sholat nanti waktu masuk asar. Ini namanya jamak. Waktu di asar kita tidak usah sholat karena mau ditakdim. Waktu duhur kita sholat. Yang bisa ditakdim apa? Duhur ke asar, isya ke maghrib. Ini bisa ditakdim. Namanya jamak takdim. Sholatnya sempurna 4 rakaat 4 rakaat. Namanya jamak takdim. Kalau di takhir, waktu duhur tidak sholat, sholatnya di asar. Jadi waktu duhur kita tidak sholat, waktu asar sholat. Kumpul setelah sholat asar baru sholat duhur. Terserah cara bentuk sholatnya, terserah. Sebegitu juga maghrib, waktu di takhir. Waktu maghrib tidak sholat, di waktu isya kita sholat maghribnya. Jadi maghrib di waktu kerjakannya itu mengerjakan di waktu isya. Nah, soal pekerjaannya sholat jamak takhir dan takdim itu beda. Bedanya ada 2. Kalau kita mau dikerjakan jamak takdim, jadi asar dikerjakan ke duhur. Apakah mau sholat duhur dulu, habis itu asar? Ini namanya jamak takdim. Kalau mau mengerjakan jamak takhir, dari duhur mau dikerjakan sholat ke asar, apakah asar dulu baru duhur atau duhur dulu baru asar? Berarti boleh. Jadi biar tidak simpang siur, karena ada yang mengatakan itu tidak boleh kalau asar, boleh. Tidak boleh kalau duhur dulu, harus asar. Itu boleh. Jadi kalau mau mengerjakan jamak takhir, dari duhur mau dikerjakan di waktu asar, maka boleh mengerjakan sholat duhur dulu di waktu sholat asar, habis itu sholat asarnya. Boleh mengerjakan sholat asar baru duhurnya. Berarti bebas Pak Ustadz? Bebas. Nah, ketika kita mau di jamak takhir Pak Ustadz, ada yang mengatakan di saat duhur, kalau kita mau menjamak takhir duhur ke asar, Ya. katanya di saat masuk duhur itu harus ini dalam hati Pak Ustadz ya? Niat dalam hati, betul Pak Ustadz? Iya betul. Wong itu Kalau misal kita nggak niat Pak Ustadz? tak mungkin. Karena orang yang sudah jelas ini ya, dalam kitab fikih dijelaskan, kalau kita mau mengerjakan jamak takhir, kita dalam waktu itu waktu di waktu duhur atau di waktu maghrib ke isya, duhur ke asar, kita harus niat dulu. Nah, tidak mungkin. Karena memang dalam fikih itu dijelaskan harus niat dulu. Nah, pertanyaannya, bahasa niat di sana itu sudah jelas itu terjadi. Kalau niat itu sudah jelas terjadi, nanti duhur saya tidak sholat, sholatnya mau di asar aja sudah mesti cukup. Berarti itu kan sudah niat. Tidak usah mengatakan nawaitu usolli ini, tidak usah. Saya mau niat jamak takhir nanti di waktu asar, tidak usah. Cukup saya niat nanti duhurnya tak sholatkan di asar, dikumpulkan. Selesai sudah. Makanya kalau misalnya tidak niat, tidak mungkin. Tidak mungkin karena waktu duhur ingat itu. Kalau mau ditakhir, tidak mungkin. Pertanyaannya tidak mungkin, jawabannya tidak mungkin. Maaf saja. Berarti kan harus niat. Iya sudah jelas niat itu sudah. Sederhana itu ya Pak Ustadz niatnya? Sederhana itu. Tidak perlu sampai begini, sama. tidak perlu sudah. Nanti setelah duhur, waktu duhur saya tidak mau sholat itu, nanti waktu asar saya sholatkan duhur di sana. Cukup itu sudah. Entoh niatnya itu duhur mau dikosor dan dijamak terserah. Kalau mau dikosor ya monggo, asar 2 rakaat, duhur 2 rakaat. Nih, cuman perlu diingat ya, ini biasanya aturan-aturan sholat jamak ini ada yang menjadi salah simpang siur. Kalau mau sholat jamak atau di jamak, baik itu jamak dengan kosornya atau jamak tok, tidak usah dijamak kosor. Setelah langsung umpama kita mau menjamak takdim atau takhir, setelah mengerjakan sholat asar, kita mau jamak takhir, sholat asar dulu, baru assalamualaikum, baru kemudian langsung berdiri, langsung sholat. Jangan ngobrol kemana-mana langsung kemudian mau sholat, tidak sah. Jadi harus setelah assalamualaikum kita langsung berdiri mengerjakan sholat duhurnya. Lah kok habis sholat langsung masih ngobrol, ya tidak sah sholatnya kemana-mana. Ini takutnya jamak, namanya jamak kumpul kok masih ngobrol kemana-mana, tidak sah. Ini yang perlu diingat-ingat oleh para teman-teman yang ada di sini dan juga para pemirsa pendengar dimanapun berada. Itu. Untuk terkait ketentuan sendiri Pak Ustadz, Ya. kapan kita bisa menjamak sholat tersebut? Artinya kosor dengan jamak takhir, Ya. Ketentuannya. Ketentuan kalau itu kita hitungan pakai sekarang lebih enak. Kita sekarang sudah enak kok. Hitungannya gini aja wis. Berbicara masafah. Kita hitungannya pakai paling jauhnya perjalanan kurang lebihnya 80 kilo. Di 80 kilo sholat itu sudah bisa dijamak. Mungkin kalau di daerah dari kita karena hidup di daerah
Jember, dari Jember ke Pasuruan, Bangil itu sudah kita boleh dijamak sholat sudah wis. Jadi keluar dari sana sudah kita boleh jamak wis sholatnya. Boleh dijamak sudah wis dan boleh itu sudah dikosor. bisa dikosor ya Pak Ustaz? Bisa dikosor, bisa dijamak. Kita masuk ke Pasuruan atau di Surabaya sudah enak itu wis sholatnya dijamak. Walaupun karena ini ada catatan. Iya, kalau sekarang naik motor Pak Ustadz, kalau dulu naik sepeda. Naik apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau dulu naik apa? Oh, enggak naik apa-apa, jalan kaki. Sekarang kan naik motor. Bagaimana kalau masa yang akan datang kita ngetol? Bagaimana yang akan datang kita naik pesawat? 1 detik sudah nyampe. Tidak ada ukuran masalah lama dan panjang. Masalah lamanya menjadi ukuran jaraknya. Jadi biar tidak begitu simpang siur. Yang menjadi ukuran adalah jarak, bukan lamanya. Nah, kalau dari sini ke Surabaya bisa ditempuh 1 jam bisa. Kalau kita nanti suatu saat dengan Allah diberikan di daerah kita itu bisa ada pesawat terbang langsung dengan harga transportasi murah, ya bisa dijamak, monggo. Yang menjadi acuan adalah jaraknya, bukan masalah kecepatannya atau masalah waktunya. Ini. Oke, untuk keringanan tersebut apakah hanya dimiliki seorang musafir Pak Ustaz? Artinya ketentuan jamak ini hanya dimiliki orang yang perjalanan jarak jauh. Ya. Misalnya kita ada acara begitu, apakah kita bisa menjamak sholat tersebut Pak Ustaz? Terima kasih. Kalau berbicara jamak, yang kita sering ketahui, kita agak sedikit memperbesar hukum karena idzat tasadoko wa idzat tasa, kata usul fiqh. Idzat tasadoko wa idzat tasa, perkara kecil bisa dibesarkan, perkara besar bisa dikecilkan. Hukum itu tetap hukumnya, kalau berbicara hukum tidak akan berubah. Tapi kalau berkembang itu pasti. Ya. Makanya Al-Quran bukan hukum. Kalau Al-Quran itu merupakan hukum, nanti bisa berkembang Al-Quran. Tidak mungkin dikembangkan Al-Quran itu. Ini yang saya. Lalu apakah selain juga musafir boleh jamak? Monggo. Saya persilahkan monggo. Tapi ada catatan. 2. 1. Kalau memang orang itu punya kesibukan dan kesibukan itu berbentuk tidak setiap hari. Umpama kita punya acara, baik itu hajatan, mantenan, apa sehingga banyak sibuk dan sibuk. Betul. Kita boleh jamak, cuman tidak boleh kosor. Disitulah fungsinya jamak takhir atau takdim ya Pak Ustaz ya, untuk acara itu ya. Untuk acara. Cuman diingat jangan dikosor, boleh dijamak. 1. Yang nomor 2, kalau memang ada hujan besar, hujan besar, hujan terus 1 hari, kita boleh menjamak. Cuman tidak boleh dikosor. Awas, diingat, nanti dikosor. Kalau dikosor 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat, ya habis semua nantinya. Cuman ini hanya perlu dijamak. Boleh itu dijamak. Dan jamaknya nanti boleh dijamak takhir. Jadi boleh di akhir-akhir sholat. Kalau takdim nggak boleh Pak Ustaz? Tidak boleh. Bolehnya dijamak takdim. Itu Takhir ya? Jamak takhir. Ya. Boleh dijamak. Jadi kalau memang ada hujan. Nih yang perlu saya jelaskan. Oke, luar biasa. Kita sudah kupas tuntas tentang sholat nih Pak Ustaz ya. Ya. Terkait nanti teman-teman yang mau request pertanyaan atau tema yang insya Allah nanti kan kita lebih panjang lagi ya pembahasannya, silakan bisa di chat pribadi di DM di Instagram kita ya di kolom deskripsi di bawah, atau teman-teman langsung bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membahas lebih jelas lagi tentang faedah sholat tersebut, bahkan tata caranya kita dari segi fikih, tajwidnya lengkap tadi Pak Ustadz ya. Ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi Pak Ustadz untuk berbagi pada teman-teman menjalani Islam secara kafah. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih sama-sama. Baik, sekian teman-teman pembahasan kita malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pastikan terus simak, tonton di channel YouTube kita Ahlul Jannah dan bagikan video ini kepada keluarga kita, sahabat, teman, saudara, supaya semakin kita mendalami Islam secara kafah. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.